Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu semua, dimanapun Bapak Ibu berada, diberikan kesehatan selalu dan juga kelancaran dalam setiap aktivitas yang Bapak Ibu laksanakan. Di pagi hari ini, kami dari Guru Inovatif Indonesia akan memulai kelas untuk di akhir bulan Maret ini, yaitu kelas membuat video pembelajaran dengan aplikasi Camtasia Studio. Nah, aplikasi ini pastinya sudah familiar di kalangan pembuat video, baik video pembelajaran ataupun video pada umumnya. Ini merupakan salah satu aplikasi yang cukup recommended untuk bisa Bapak Ibu gunakan, baik untuk membuat video ataupun bisa juga melakukan proses screen recording atau rekam layar yang mungkin selama ini sering Bapak Ibu lakukan untuk membuat video pembelajaran. Nah, di beberapa hari ini kita akan lakukan pembelajaran atau pelatihan pembuatan video pembelajaran dengan Camtasia. Di sini kami sudah hadirkan seorang narasumber, yaitu Pak Klik Yan Pradana, atau bisa dikenal dengan Mr. Klik di channel YouTube-nya. Beliau merupakan salah satu guru berprestasi di Jawa Tengah. Beliau juga merupakan salah satu perwakilan Duta Rumah Belajar di Jawa Tengah pada tahun 2019, kalau nggak 2020 ya. Jadi beliau salah satu guru terbaik di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu beliau juga sering sekali memenangkan lomba video pembelajaran di tahun ini dan juga tahun kemarin beliau memenangkan salah satu kategori di video pembelajaran yang diadakan oleh Kemdikbud, jadi menjadi salah satu juara di ajang video pembelajaran nasional. Memang guru yang sangat kreatif ya Bapak Ibu dan berprestasi dalam bidang video pembelajaran. Jadi memang sudah sangat tepat beliau merupakan menjadi salah satu narasumber di kegiatan yang kami laksanakan. Baik, mungkin langsung saja saya beri kesempatan untuk Bapak Yan Pradana atau Mr. Klik selama 40 sampai 50 menit ke depan untuk menyampaikan materi hari ini. Untuk Pak Klik, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Randi. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Yang saya hormati Pak Randi dari Guru Inovatif Indonesia dan tentunya Bapak Ibu guru sekalian, pagi hari ini kita akan bersama-sama sharing bagaimana tentu membuat sebuah konten video, dan video ini merupakan video pembelajaran, dan nanti Bapak Ibu sekalian diharapkan setelah pelatihan ini tentu tidak hanya belajar, tapi bisa dipraktekkan nanti Bapak Ibu guru semua untuk bisa membuat sebuah video pembelajaran. Bahkan saya akan berbagi tips bagaimana Bapak Ibu bisa menjadi konten kreator edukasi nih, supaya nanti istilahnya ketika Bapak Ibu itu konsisten membuat sebuah video, Bapak Ibu bisa menjadi konten kreator edukasi yang tentunya nanti akan menjadi inspirasi juga nih untuk anak-anak, bahwa kalau gurunya saja kreatif, pasti anaknya akan termotivasi untuk lebih kreatif daripada gurunya. Baik, mohon izin untuk share screen Bapak Ibu. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah ya, Bapak Ibu ya? Ya, sudah, Pak. Sudah, baik. Di pertemuan pertama ini, dengan tajuknya adalah pembuatan video dengan aplikasinya Camtasia. Tentu aplikasi edit video pembelajaran itu banyak sekali, Bapak Ibu. Tidak hanya Camtasia. Mungkin Bapak Ibu lebih kenal dengan KineMaster yang menggunakan smartphone, ataupun Filmora, ataupun yang lain, mungkin Adobe Premiere dan yang lain. Nah, ini salah satunya yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat sebuah video. Dan di pagi hari ini saya akan share ke Bapak Ibu, kenapa sih Camtasia ini menjadi salah satu aplikasi pilihan saya. Nah, mungkin sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya Klik Yan Pradana dan saya owner dari channel Mr. Klik YouTube channel gitu ya. Mr. Klik di situ
banyak sekali video yang sudah saya produksi menggunakan Camtasia. Nah, secara sederhana Camtasia ini memberikan aplikasi yang memberikan kepada saya untuk editing video itu kalau boleh dibilang hampir mirip dengan ada fitur-fiturnya yang hampir mirip dengan Adobe After Effects, Bapak Ibu. Ketika ada efek-efek nanti untuk membuat sebuah animasi sederhana, di sana Camtasia itu ada. Makanya ini jadi salah satu pilihan, dan pada kesempatan hari ini dengan senang sekali saya akan share ke Bapak Ibu bagaimana menggunakan Camtasia ini untuk membuat sebuah video pembelajaran. Jadi video pembelajaran yang nanti dibuat tentu bisa kombinasi dengan Camtasia atau KineMaster, Camtasia dengan Canva, Camtasia dengan aplikasi lain, itu bisa digunakan. Bahkan saat pembuatan video itu kadang tidak hanya satu aplikasi saja. Banyak macam itu kita jadikan satu, kalau kontennya udah pas sesuai, kita bisa upload. Nah, kenapa saya rekomendasikan Camtasia, misalnya dibanding dengan KineMaster nih. Ketika kita menggunakan KineMaster yang cukup dengan HP saja itu bisa, kalau Camtasia kan harus pakai laptop nih paling tidak. Nah, kalau KineMaster tuh kadang kalau misalnya kita pakai HP, tangan kita tuh sepertinya besar-besar. Kalau saya ya Bapak Ibu ya, kelihatannya jari-jari saya itu agak besar-besar, jadi agak susah ketika edit menggunakan HP. Selain itu juga memorinya terbatas. Kadang kalau misalnya ada WA yang terlalu banyak aja udah tulisannya memori penuh. Nah, di situ makanya kita perlu sekali untuk cari alternatif lain. Nah, WA saja udah memori penuh, terus kita perlu clear memori dan yang lain itu kan sangat mengganggu ketika kita mau mengedit sebuah video pembelajaran. Makanya di pagi hari ini kita belajar dengan Camtasia. Siap Bapak Ibu untuk belajar Camtasia? Saya mau cek dulu nih, sudah 200 peserta bergabung nih. Wah, udah hadir. Udah siap? Wah, ini udah yang bisa tuliskan siap Bapak Ibu. Siap ya. Wah, mantap nih udah banyak. Jadi semuanya fokus untuk kita belajar. Di hari ini tentu kita belajarnya masih pertemuan awal. Saya akan share bagaimana membuat perencanaan konten video. Yang kedua adalah bagaimana teknik produksinya supaya nanti editingnya itu mudah. Bagaimana kita melakukan teknik produksinya supaya waktu editing itu tidak kesusahan. Kadang editnya jadi susah tuh karena proses pengambilan gambarnya itu yang salah. Nanti saya akan sharekan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mendapatkan aset video editing yang tentunya no copyright ya. Kalau misalnya kita arahkan itu ke YouTube, kita ambil musiknya asal-asalan, kita ambil videonya asal-asalan, bisa-bisa kita terkena ban ataupun video yang kita upload di YouTube itu bisa terhapus Bapak Ibu. Makanya kita perlu tahu aset mana yang bisa dipakai, aset mana yang tidak bisa dipakai. Dan yang terakhir itu bagaimana pengenalan aplikasi Camtasia. Nah, di awal ini tentu sangat kita akan membahas konsepsi video yang begitu detail dibanding aplikasinya. Kalau di pertemuan 2 dan pertemuan 3 nanti akan lebih detail ke aplikasinya. Jadi nanti Bapak Ibu di awal ini kita akan bagaimana konsepsi video itu akan menjadi sesuatu dasar ketika Bapak Ibu membuat video yang baik. Nah, ketika Bapak Ibu masuk ke pelatihan ini dengan Guru Inovatif Indonesia, pasti Bapak Ibu harus Bapak Ibu punya rencana bikin video. Kira-kira nih setelah pelatihan ini kan 3 hari dan 1 bulan ke depan Bapak Ibu mau buat video berapa? Ayo nih harus komitmen nih Bapak Ibu. Ini komitmen dulu sebelum kita buat buat video berapa. Dalam 1 bulan saya mau tahu nih Bapak Ibu yang sudah di sini yang sudah bergabung itu mau buat konten berapa dalam 1 bulan. Kalau komitmennya 1 ya boleh, 2 boleh, 3 boleh. Wah 2 Bu Sut ini, wah saya mau 2 deh. Nanti kalau 2 terus cara ngerjainnya gimana gitu. Yaitu 4. Bu Nurisah 2, Pak Agus 1, Pak Slamet Riyadi 1, Bu Yuni 2, Pak Maudin 2. Jadi kita sebelum buat video itu harus komitmen dulu memang ketika itu. Harus, wah ini harus jadi 1 bulan nih, 1 minggu harus upload 1 misalnya. Terus berarti tiap minggu itu pasti harus ada produksinya. 1 aja nggak apa-apa, kan masih belajar ya betul gitu. Kalau yang 1 aja masih belajar oke gitu. Sementara 1, tapi kita harus komitmen dulu. Wah ini udah waktu ketemu sama Mr. Klik pertemuan pertama kita sudah komitmen harus buat nih. Kalau sampai nggak kebuat ya paling nggak kalau
persiapannya ngomongnya 2 jadi 1 lah, nggak apa-apa, 3 jadi 2 gitu, toleransi lah ya turun. Tapi kalau 1 jadi 0 nggak bahaya, kalau 1 wajib 1 ya Bapak Ibu ya, wajib selesai gitu. Nah, semua orang itu bisa bikin konten. Bahkan konten sekarang kalau di YouTube itu yang asal-asalan banyak. Yang tinggal nyalakan kamera pakai HP terus ngomong halo, ngevlog, halo guys, dan ini kita mau beli boba dulu ya guys. Bobanya harganya berapa? Nah itu kalau misalnya vlog-vlog seperti itu, saya kira sangat berbeda sekali ketika kita dengan video pembelajaran. Yang perlu kita siapkan, sesuaikah dengan kurikulum, sesuaikah dengan anak-anak yang kita ajar, apakah mereka akan senang ketika melihat video kita atau semakin pusing ketika melihat video kita, makanya itu perlu direncanakan. Dan kita akan coba bagaimana, saya akan share bagaimana ketika saya membuat konten video ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, wah kalau saya lihat dari sini baru mau belajar berarti 1 dulu. 1 aja baru mau belajar, berarti semuanya sudah siap, mantap. Kalau sudah ada komitmennya paling nggak 1, berarti kita harus rajin untuk mendengarkan saya. Jangan ditinggal ya Bapak Ibu ya. Jangan pagi-pagi ditinggal masak, kan bahaya nih. Ini harus fokus. Kita 1 jam, 1,5 jam ke depan kita akan bareng-bareng lah. Nanti share, Bapak Ibu mau tanya boleh nanti dan yang lain. Nah ini kata juga yang sering menyentil saya nih. Starting is easy, but persistent is hard. Jadi ketika memulai itu, pengen nih, kadang tuh saya pengen, dulu tuh punya angan-angan, saya pengen tiap hari upload video. Awal-awal iya Bapak Ibu, 1 minggu itu bisa upload. Ketika minggu kedua, capek. Ketika minggu ketiga, hilang. Nah itu yang perlu sekali kita buat, misalnya 1 bulan 1, oke. 1 bulan 2, oke. Yang penting itu Bapak Ibu pasti konsisten. Karena kenapa gitu loh? Kalau konsisten itu nanti penontonnya akan menunggu. Dan pastikan kalau punya channel YouTube itu uploadnya di hari yang sama. Seperti dulu ketika saya kecil, saya itu tiap minggu pasti bangun pagi. Padahal kalau sekolah bangun paginya susah. Kenapa? Tiap minggu bangun pagi karena 6:30 itu mau nonton film yang disukai. Misalnya 6:30 itu ada Tsubasa, ya udah. Kita 6:30 pasti bangun nonton Tsubasa. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya penonton gitu ya, itu setiap jam itu, setiap hari itu akan menarik ketika sudah punya channel YouTube. Jadi konsisten itu perlu. Tidak perlu banyak-banyak, yang penting konsisten. Nanti selesai di sana. Nah, kadang yang membuat tidak konsisten itu yang pertama stuck upload. Udah upload 1, gitu kan, 2, 3. Terus lihat kok viewernya nggak ada, yang lihat cuma 20, 30 gitu kan biasanya. Kalau nggak apa-apa Bapak Ibu. Kan selain dari orang lain yang lihat, kita punya portofolio. Video pembelajaran itu merupakan portofolio seorang guru. Jadi meskipun tidak ada yang nonton banyak, nggak apa-apa. Kalau sudah ngumpul, nanti akan menjadi harta karun. Jujur akan menjadi harta karun. Mungkin sebelum lanjut saya akan menampilkan nih Bapak Ibu. Saya akan menampilkan nah, ketika saya buat sebuah konten video selama pandemi, ternyata tidak sadar saya itu sudah memiliki video yang hampir mengajar 3 tahun itu hampir penuh semua per babnya. Misalnya ini saya buka ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ketika satu bab gitu ya. Satu bab itu kita bisa cek, saya kasih biru. Kalau yang birunya ini dia berarti udah ada. Objek pengamatan ada, pengukuran ada, satuan baku ada, besaran pokok ada, besaran turunan ada. Dan ini saya nggak nyadar. Ternyata itu hampir 3 tahun ini itu hampir semuanya ada. Jadi kalau Bapak Ibu meskipun tidak ada yang nonton, gas aja, kalau boleh dibilang anak sekarang tuh gas aja. Supaya nanti ketika kita tahu-tahu tuh udah ternyata 3 tahun udah hampir penuh. Makanya meskipun tidak banyak
penontonnya atau viewernya, silahkan Bapak Ibu tetap upload saja dengan semangat. Satu persatu, nggak usah targetnya, wah saya 3 tahun untuk tahun ini. Saya ini nggak 3 tahun tuh nggak penuh, itu saya kerjakan 2 tahun Bapak Ibu. 2 tahun mulai pandemi saya buat video, terus saya buat lagi sampai sekarang, itu hampir materi 3 tahun itu hampir penuh. Dan saya senang banget gitu ketika buat seperti itu. Semangatnya hilang, ya kadang karena viewernya nggak nambah jadi semangatnya hilang. Kehabisan ide. Kalau kurikulum saya kira idenya ada di buku. Di buku tuh banyak, tinggal idenya membuat menarik itu yang perlu kita siapkan. Terus belajar terus, nggak pernah praktek. Kadang ada yang ikut saya terus, misalnya Bapak Ibu ikut pelatihan saya terus, atau pelatihan guru inovatif terus tentang video pembelajaran, tapi prakteknya nggak pernah praktek, yang penting ikut nungguin Pak Klik ngomong gitu kan, terus nanti ikut install, tapi nggak pernah dipraktekkan, nggak pernah mau syuting malu gitu kan. Wah saya malu Pak ini, atau syuting terganggu. Nah itu nanti perlu Bapak Ibu praktekkan. Kadang juga ada yang perfeksionis, jadi belum sampai, wah ini kok kelihatannya jelek ya, kok ini kok kelihatannya gini ya, nggak pede ya. Itu urusan belakangan Bapak Ibu. Pokoknya kalau udah jadi satu video, upload lah. Udah jelek, bagus, upload. Sejelek-jeleknya konten itu pasti ada yang suka. Sebagus-bagusnya konten itu pasti ada yang nggak suka. Itu pegang aja. Sejelek-jeleknya konten itu pasti ada yang suka. Sebagus-bagusnya konten pasti ada yang tidak suka. Jadi selesai tidak selesai, yang penting satu ini selesai, wah langsung upload aja. Itu oke lah. Dan yang terakhir gonta-ganti konsep. Wah, kadang video pembelajaran, kadang vlog, kadang review. Nah itu jangan hindari ketika membuat sebuah konten. Nah itu saya share bagaimana ketika saya membuat sebuah kumpulan video-video ini jadi berharga ketika jadi banyak dan semuanya, apalagi kalau urut dan yang lain itu bisa bermanfaat. Nah saya akan share untuk perencanaan kontennya, bagaimana perencanaan kontennya. Perencanaan konten itu untuk membuat sebuah konten, misalnya nih, tadi ada yang 1 konten 1 bulan. Yang perlu dipersiapkan pertama adalah persiapan storyline atau naskahnya. Jadi Bapak Ibu jangan langsung pusing ke gimana ini kalau saya tidak bisa edit. Jangan pusing langsung, ini kalau mau syuting saya malu, padahal storyline-nya belum jadi. Hal yang pertama harus fokus itu Bapak Ibu semua adalah saya mau buat storyline-nya. Storyline itu kadang tulisan yang kita baca aja ketika kita syuting. Atau kalau mau rekam layar gitu ya. Yang penting poin-poinnya itu kita udah punya. Yang paling pertama harus jadwalkan di awal adalah pembuatan storyline atau naskah videonya. Jadi benar-benar harus disiapkan. Jangan mikir yang lain. Pokoknya saya jadwalkan misalnya 1 bulan nih. Mulai April ya, sekarang kan akhir Maret nih. Saya maksimal tanggal 6 April harus selesai storyline-nya, harus selesai naskahnya. Dan naskahnya nggak usah muluk-muluk nanti yang dibuat, nanti saya berikan contohnya. Terus kalau sudah tanggal 6, terus ada waktu kosong hari Sabtu atau Minggu, anak-anak tuh libur nih. Bisa nih buat bantu ibunya syuting, bisa bantu bapaknya syuting nih mungkin. Nanti akan lucu-lucuan satu keluarga tuh kadang kalau syuting tuh ikut semua gitu loh. Itu akan jadi hal yang menarik ketika ada Sabtu nih anaknya bantu, suaminya bantu, istrinya bantu. Itu lucu-lucu aja gitu loh. Karena kalau sendiri agak susah gitu kalau waktu rekamannya. Dan waktu rekamannya nanti perlu juga ada lampunya yang terang gitu. Jangan syuting di tempat yang remang-remang. Nah, itu kan agak susah nanti untuk editnya. Dan yang terakhir, kalau sudah jadwalkan edit videonya. Kalau 2 konten, tentu di minggu pertama, minggu kedua itu harus selesai. Dari naskahnya, pengambilan gambarnya, terus editingnya, atau bisa juga naskahnya dibuat 2. Terus waktu syuting itu karena make up-nya lama, syutingnya cuma 5 menit, itu bisa juga sekali make up 2 kali syuting. 1 kali make up 2 kali syuting. Itu tipsnya gitu. Karena kita kalau syuting kan nggak mungkin biasa-biasa saja Bapak Ibu. Saya aja kadang kalau syuting tuh kalau berminyak gitu, saya minta istri saya untuk ini Bu bedain dikit nih gitu, supaya nggak berminyak gitu loh. Itu kadang saya juga seperti itu supaya nggak
berminyak gitu loh. Makanya kalau kita sudah siap make up, kenapa tidak kita syuting 2 bagian video gitu. Terus baru nanti editingnya di akhir. Itu tipsnya seperti itu. Kadang saya itu syuting 4 video dalam yang buat storyline-nya itu yang lama. Terus nanti kalau syutingnya 4 video, yang penting udah mandi, udah kelihatan bersih, wangi juga nggak apa-apa meskipun wanginya nggak masuk ke video gitu ya. Tapi wanginya itu membuat kita lebih pede, Bapak Ibu. Nah ini meskipun saya bertemu secara tatap maya nih Bapak Ibu, saya pasti kalau ini mungkin wanginya sampai sana nih harusnya. Itu tetap harus menjadi ritual awal tuh, harus wangi, bersih itu tetap, karena kita akan pede di depan kamera. Kita akan pede Bapak Ibu. Jadi persiapan itu perfect banget ketika seperti Bapak Ibu mau kondangan, tapi itu mau syuting di rumah, meskipun anak-anak ketawa lihat kita, ini ngapain sih gitu, nggak apa-apa, lanjut aja, gas aja. Nah di situ tentu waktu pengambilan gambarnya akan lebih seru lah, misalnya kalau dikerjakan bareng-bareng dengan di rumah, lucu-lucuan gitu loh, membuat video. Nah dan jadwalkan edit video. Jadi storyline, pengambilan gambar, edit. Itu penting banget. Kalau yang 4 mungkin storyline-nya bisa dikebut nih 4. Syutingnya 1 kali aja atau syutingnya 2 kali ya, Pak. Baru editingnya di belakang. Tapi editingnya diselesaikan pasti. Kadang suka syuting aja editnya macet gitu. Cek, cek. Iya, sebentar Bapak Ibu, sepertinya ada kendala sinyal di Pak Klik. Ya, masih macet. Sebentar akan saya hubungi terlebih dahulu. Mohon kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Ada sedikit gangguan teknis untuk sinyal ya. Wah, sepertinya keluar nih saya nih, Bapak Ibu. Iya, lanjut lagi Pak Klik. Sudah lancar. Maaf ya, Pak Radi ya. Oke. Wah, ini memang IndiHome tadi di awal saya sudah cerita dengan Pak Randi nih. Jadi tadi ada sedikit masalah memang beberapa hari ini di sinyal itu agak susah, mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi tadi kita sudah diskusikan bahwa membuat perencanaan konten itu harus ada 3 bagian. Harus buat naskah, storyline, atau harus yang kedua kalau sudah syuting, yang ketiga editing. Bisa direpelnya yang syutingnya nih, yang kalau syuting itu bisa direpel. Kalau sudah naskahnya sudah selesai, 3 atau 4 syutingnya supaya make up-nya itu tergunakan semaksimal mungkin. Kalau bisa seperti itu. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya akan tampilkan beberapa video pembelajaran yang saya buat. Jadi nanti Bapak Ibu ketika saya berikan ketika saya berikan file materi ini, Bapak Ibu bisa klik videonya nih. Bisa klik videonya di sini. Jadi file PDF yang Bapak Ibu terima ketika klik videonya ini otomatis akan ke contoh video yang ada di sini. Nah, share screen belum Pak Klik? Oh, belum ya? Iya. Sebentar. Lupa nih. Nah, oke. Jadi kalau Bapak Ibu nanti melihat, nah di sini, jadi setelah slide ini Bapak Ibu akan melihat yang beberapa video pembelajaran ini tinggal klik-klik saja Bapak Ibu. Ketika klik ini akan langsung nge-link ke YouTube yang bisa Bapak Ibu lihat. Contohnya seperti ini. Nah, kalau ini teknik yang rekam layar ya Bapak Ibu ya. Jadi ini teknik yang rekam layar. Jadi yang teknik rekam layar ini Bapak Ibu bisa tampilannya akan seperti ini nih. Jadi tampilan yang muncul itu adalah kayak PowerPoint, terus atau paparan, terus itu ada tampilan kita dan kita bisa menyampaikan. Itu yang paling sederhana.
Tapi untuk pelatihan kali ini fokusnya adalah green screen ya Bapak Ibu ya. Perlu kita ketahui adalah fokusnya kali ini yang green screen. Yang green screen yang seperti apa? Seperti yang kedua. Kita akan cek. Biomasa dan juga biogas. Biomasa berbentuk. Contohnya ya, kita dari awal ya Bapak Ibu ya. Sadarkah kita bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan membutuhkan share sound dulu nih. Makan, memasak, mencuci pakaian, mengerjakan tugas, menonton TV, pergi berlibur, bahkan update status juga membutuhkan energi loh. Semua itu membutuhkan energi. Lantas, dari mana energi itu berasal? Yuk simak video kali ini. Salam Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Halo sahabat Rumah Belajar, kembali bersama Mr. Klim, Duta Rumah Belajar Jawa Tengah. Sudah siap ya untuk menyimak video kali ini? Sahabat akan belajar tentang sumber energi. Sahabat, pasti sudah tahu ya bahwa sumber energi menurut kemampuan untuk diperbaharui atau tidak dibagi menjadi dua. Apa coba sahabat? Ya, energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Baik, dalam video ini sahabat akan belajar untuk mengidentifikasikan jenis-jenis sumber energi yang tergolong dalam sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Kemudian, sahabat akan mempelajari manfaat dan cara kerja sumber energi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari alam, yang tidak akan habis apabila digunakan secara terus-menerus. Sumber energi terbarukan sering juga disebut dengan sumber energi alternatif. Contoh dari sumber energi terbarukan antara lain energi matahari, energi angin, energi air, dan bioenergi. Menurut sahabat, manakah dari contoh energi berikut yang merupakan energi terbesar di jagat raya? Ya, energi matahari. Energi matahari dapat digunakan secara langsung atau diubah ke bentuk lainnya. Secara langsung, energi matahari dapat digunakan untuk fotosintesis. Oke, itu contohnya Bapak Ibu. Nanti bisa disimak full ya. Mungkin Bapak Ibu nanti akan mendapatkan mendapatkan materinya nanti akan di-share oleh Pak Randi dan nanti tinggal diklik saja. Dan ketika Bapak Ibu guru lihat ini, sepertinya saya lancar banget ya Bapak Ibu ya. Padahal saya itu orang yang nggak pernah lancar ketika syuting. Jujur itu ketawa-ketawa terus sebenarnya untuk syutingnya. Itu ketawa-ketawa terus, nggak terus lancar banget. Itu potong-potongan Bapak Ibu. Jadi beberapa kalimat terus ketawa gitu kan, kebetulan bareng dengan rekan-rekan tuh waktu syutingnya. Itu potong-potongan terus kita sambung, kita berikan efek green screen, hijaunya hilang. Terus kita berikan background yang agak lucu gitu ya. Terus kita berikan background yang agak istilahnya agak pas gitu di sana. Terus kita berikan teks-teks, itu benar-benar saya edit pakai semuanya pakai Camtasia. Dan bisa seperti itu. Nah, itu nanti akan saya share-kan bagaimana cara membuatnya supaya nanti Bapak Ibu bisa membuat seperti itu. Nanti akan saya share-kan dan Bapak Ibu mau tanya apa, saya akan coba bantu jawab tentunya ya. Nanti untuk yang green screen ini. Yang intinya kalau kok itu bisa lancar ya. Saya itu nggak lancar Bapak Ibu, waktu syuting itu nggak lancar. Tetap ulang-ulang saja. Nanti kita ambil yang bagus seperti apa. Nah, pencahayaannya ini juga pencahayaan yang seadanya sebenarnya, tapi hanya lampu biasa tapi terang. Kalau di rumah ini seperti ini saya menggunakan softbox nih Bapak Ibu, makanya cahaya lampunya itu kalau untuk diedit ini lebih mudah seperti ini, lebih mudah, lebih gampang gitu ya. Jadi yang ini lebih mudah ketika seperti itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini video yang sangat edukatif, pakem sekali. Pakem banget. Jadi benar-benar pakem. Karena tujuan pembelajarannya aja saya bacakan sampai saya bacakan sampai detail gitu loh. Padahal anak-anak tuh kalau
di awal sudah ada tulisan tujuan pembelajaran itu moodnya langsung turun gitu loh. Ini yang benar-benar yang pakem kalau untuk penilaian atau video apa gitu ini cocok Bapak Ibu. Tapi kalau untuk yang anak-anak istilahnya untuk konten edukatif tapi yang informatif, yang menyenangkan itu bisa juga untuk tujuan pembelajarannya cukup teks saja nggak usah dibacakan. Langsung tampil sekilas saja terus nanti langsung mulai saja. Atau saya akan berikan contoh video yang saya buat ini contoh referensi ya. Misalnya Bapak Ibu targetnya kan green screen, kalau mau yang lain juga boleh. Ini yang ketiga, ini referensi. Ketika saya berpikiran bahwa kadang anak itu nek lihat muka saya gitu. Ketika anak-anak itu udah bosen lihat muka saya atau lihat bosen video yang jenis green screen, saya buat coba satu video yang ini terinspirasi dari on the spot. On the spot itu kan dilihat tiap sore dan itu nggak pernah bosen, pasti ditunggu-tunggu. Ada apa lagi, nggak pernah bosen jujur. Kalau untuk lihat on the spot tiap sore itu nggak bosen. Makanya saya coba buat video seperti itu. Kita akan simak Bapak Ibu. Ini salah satu konten video tentang peran tanah. Saya akan cek ya. Mainkan Lazy Start untuk dapatkan grand. Ada iklannya Bapak Ibu ya. Kita coba lewati dulu. Lagi. Oke, kita cek ya. Bumi ini terdiri atas kurang lebih 30% daratan dan 70% lautan. Meskipun daratan lebih sedikit dibandingkan lautan, tetapi daratan berperan penting dalam kehidupan di bumi. Lapisan paling luar yang dekat dengan manusia adalah tanah. Lalu, apa saja komponen tanah? Apakah hanya manusia yang tinggal di atas tanah? Yuk simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Tanah adalah komponen penting dalam kelangsungan hidup di bumi. Misalnya tumbuhan membutuhkan unsur hara dan nutrisi dalam tanah berupa mineral-mineral dan air. Tanaman polong-polongan atau kacang-kacangan misalnya juga membutuhkan bakteri dalam tanah untuk membantu akar menyerap dan mengolah zat hara. Peran tanah bagi makhluk hidup secara sederhana, yang pertama adalah tempat hidup hewan dan bakteri. Yang kedua adalah meningkatkan kesehatan dan menyediakan keperluan untuk manusia. Yang ketiga adalah menyaring dan menyediakan air bagi makhluk hidup. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tempat hidup berbagai jenis hewan dan bakteri. Tanah mempunyai fungsi sebagai tempat makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan salah satunya adalah bakteri. Walaupun tidak dapat dilihat secara kasat mata, keberadaan bakteri sangat banyak, bahkan hingga miliaran yang ada di dalam tanah. Peran tanah yang kedua adalah meningkatkan kesehatan. Oke. Kalau ini videonya nggak begitu pakem-pakem sekali, jadi nggak ada tulisan tujuan pembelajaran dan yang lain. Istilahnya saya memberikan referensi lain anak-anak untuk belajar. Seolah-olah ketika kita buat kita buat video itu mereka tahu-tahu selesailah videonya. Nah itu video yang bagus tuh ketika dilihat tahu-tahu selesai. Udah selesai tuh ini videonya. Nah itu berarti videonya bagus gitu loh. Jadi kalau orang tuh nggak sadar menikmati videonya dan di situ tahu-tahu selesai, nah itu berarti bagus. Nah itu salah satu referensi. Jadi bisa rekam layar, bisa green screen atau ilustrasi. Hanya kalau ilustrasi itu mencari sumber videonya yang agak riskan. Kadang kalau tidak tahu referensi mana yang tepat itu bisa kena kayak istilahnya pelaporan dari YouTube. Makanya kita harus pakai sumber video yang sumber video yang Creative Commons, Nanti saya jelaskan ya Bapak Ibu. Dan sumber-sumbernya dari mana saya akan jelaskan.
Jadi 3 video ini ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa membuat green screen gitu ya. Kalau rekam layar kita anggap aja lewat, atau bisa membuat ilustrasi juga untuk memberikan ke anak-anak. Bisa yang pakem banget untuk penilaian atau misalnya butuh untuk PAK dan yang lain gitu bisa dinilaikan, yang green screen ini oke. Kalau untuk memberikan informatif dan menarik, ilustrasi itu oke untuk dibuat. Kalau nanti Bapak Ibu green screen-nya tentu bisa menggunakan waktu produksi gitu ya, bisa menggunakan background, tentu bisa warna hijau ataupun warna biru, jangan warna kuning. Kalau warna kuning kita kulitnya bisa lubang. Jadi muka yang sudah di make up bagus-bagus gitu, terus ini mukanya akan bolong-bolong ketika misalnya menggunakan warna yang lain, misalnya warna kuning. Jadi kita perlu sekali menggunakan warna hijau atau biru karena itu tidak dominan. Kalau misalnya ini warna hijau, itu baju saya biru aman. Kalau belakangnya biru, depannya biru, wah ini saya akan hilang gitu loh. Maksudnya malah hilang bajunya. Nah itu perlu sekali waktu syutingnya perlu diperhatikan. Yang bagian yang pertama yang perlu kita siapkan adalah storyline atau naskah video. Naskah ini panduan, yang dibutuhkan tentu ada identitasnya, narasinya, ilustrasi, sama paling penting durasi sih sebenarnya. Yang penting itu durasi, ada narasi sama durasi. Kalau animasi sih hanya panduan saja, kira-kira besok keluarnya apa ya, nggak harus sama persis, kira-kira saja. Contohnya nih, ini salah satu narasi yang saya buat untuk membuat video tentang unsur senyawa campuran. Jadi saya buat naskah yang di dalamnya di sini itu tentang unsur senyawa campuran. Sasarannya siapa? Sasarannya adalah kelas 7 IPA semester 1. Mata pelajarannya apa? Mata pelajarannya IPA, judulnya apa? Nah, kompetensi dasarnya boleh penulisnya. Nah, ini kenapa seperti itu? Supaya nanti Bapak Ibu punya juga koleksi gitu loh, koleksi storyline juga. Dan kalau bisa nanti bisa diambil beberapa intinya, itu bisa dijadikan resume untuk anak-anak. Karena anak-anak itu pasti kalau nonton video di YouTube pasti tanya, resumenya mana mister? Karena tugas dari gurunya pasti bikin resume dari video ini, padahal gurunya belum pasti udah nonton atau belum gitu. Nah itu, wah ini jadi penyakitnya nih. Ini bikin resumenya dari video ini gitu. Padahal gurunya, saya juga nggak tahu tuh isinya apa. Nah itu bahaya gitu loh. Makanya kalau misalnya kita pakai video kita sendiri, kita sudah punya naskahnya, nah kita udah punya nih alurnya. Dan yang paling penting adalah durasinya. Ingat ya Bapak Ibu, untuk storyline ada durasinya, ada narasinya, terus ada animasinya lah, gambaran yang mau tampil itu seperti apa. Contohnya nih, ini itu narasinya benar-benar yang saya lafalkan Bapak Ibu, yang saya lafalkan, saya akan praktekkan. Di lingkungan sekitar kita sering dijumpai berbagai jenis benda. Pasti kalian tahu, benda dibagi menjadi 3 wujud. Wujud padat, cair, dan gas. Benda-benda tersebut kita klasifikasikan berdasarkan karakteristik yang dapat diamati. Namun, sedikit berbeda ketika kita akan mempelajari klasifikasi materi. Pada video ini, kita akan menemukan unsur, senyawa, dan campuran. Apa sebenarnya unsur, senyawa, dan campuran? Simak video berikut ini. Nah, itu contohnya. Jadi kalau misalnya waktu buat itu, kita tuh tulisannya nggak hanya rancangan saja, tapi benar-benar yang kalau bisa tuh yang langsung kita baca, karena Bapak Ibu itu perlu juga kalau waktu green screen ya perlu juga mengatur ini raut mukanya Bapak Ibu, jadi seneng nggak sedih gitu loh. Kalau itu pusing gitu waktu pengambilan gambar itu pusing, kelihatan banget Bapak Ibu itu mikir gitu loh, kelihatan banget kalau misalnya kita tuh mikir mau ngomong apa, terus nanti takut salah, itu mukanya udah nggak karuan. Makanya kalau ada seperti ini, kalau green screen tuh kadang saya pakai laptop, saya suruh pegang teman, terus jadikan PowerPoint, poinnya yang besar-besar, tinggal kita baca. Tapi kalau untuk yang ilustrasi, ini langsung aja kita langsung saja kita baca aja Bapak Ibu. Jadi benar-benar naskahnya nanti akan saya share ya Bapak Ibu ya. Naskahnya saya akan share nanti supaya Bapak Ibu tinggal edit saja. Jadi naskah tentu saya akan share, setelah ini nanti akan share, supaya nanti Bapak Ibu, sudah ada ini font durasinya, animasinya, dan yang lain. Bisa nanti Bapak Ibu cek deh seperti apa. Intinya pokoknya ketika sudah ada narasi, itu tinggal baca.
di lingkungan sekitar kita sering dijumpai berbagai jenis benda. Dan itu perlu, lafalnya itu perlu latihan juga sih Bapak Ibu. Jujur, kadang saya itu harus pemanasan dulu ngomong-ngomong halo gitu sebelum waktu mau syuting, nggak langsung ini terus syuting itu malah langsung bersuara, itu susah juga. Kadang kita pemanasan dulu ngobrol-ngobrol gitu. Misalnya ada 2 orang yang bantu syuting gitu. Tes suaranya udah enak belum nih? Suaranya udah bagus. Nah, terus latihan baca di lingkungan sekitar kita sering dijumpai. Nah, itu saya coba dulu beberapa kali baru saya praktekkan. Nah, itu tentu ketika Bapak Ibu praktekkan perlu sekali untuk latihan. Saya pun kalau dilihat dari video-video lama suaranya juga nggak gini-gini banget gitu loh. Karena punya apa namanya? Punya ngefans sama beberapa pengisi suara gitu loh. Kayak pengisi suara, oh ini suaranya seperti ini, terus saya berikan. Kalau misalnya ini dibaca kayak kok bisa. Di lingkungan sekitar kita sering dijumpai berbagai jenis benda. Nah, itu kalau suaranya yang kok bisa gitu loh. Tadi makanya saya juga latihan dengan suara-suara yang lain. Makanya perlu juga kita latihan lafal-lafal itu Bapak Ibu. Oke. Tadi saya bilang bahwa di naskah itu perlu sekali durasi. Kenapa demikian? Karena durasi itu perlu menjadi patokan juga ketika anak-anak itu tertarik atau tidak. Kalau misalnya Bapak Ibu masih mindsetnya, oh ini saya harus jelaskan 15 menit, 20 menit, pasti anak-anak hanya menyimaknya sekitar 3-4 menit. Kan mubazir Bapak Ibu. Sayang sekali ketika itu kita buat video 15-20 menit. Makanya Bapak Ibu sekalian di sini perlu sekali memperhatikan ini hasil-hasil dari hasil-hasil dari survei ya. Yang pertama ini durasi rata-rata 10 video terpopuler itu hanya 4 menit 20 detik. Jadi durasi rata-ratanya itu 4 menit 20 detik. Dan video populernya berdurasi 9 menit, yang paling panjang itu 9 menit, yang paling singkat 42 menit. Itu dari laman Minimeters. Nah, pada bulan Januari 2019, durasi rata-rata video online itu berada di angka 4,4 menit menurut Comscore. Dan menurut main.com itu video berdurasi 2-10 menit itu punya jumlah view yang cukup konsisten. Saya kira ketika Bapak Ibu Bapak Ibu cek gitu ya, dari 4 hasil data ini kita pun pasti bisa menyimpulkan bahwa video kisaran 4 menit sampai 5 menit sampai 6 menit itu akan lebih efisien gitu loh, dibanding Bapak Ibu buat videonya langsung 20 menit. Strateginya bagaimana? Strateginya kita bisa potong-potong Bapak Ibu. Misalnya saya menjelaskan tanah ya. Ini peran tanah. Makanya ketika saya lihat gitu loh. Bentar. Kalau misalnya saya cek itu saya kadang videonya itu potong-potongan Bapak Ibu. Nah, contohnya ini, darah lah. Ini mengenal sistem darah satu, komponen darah sendiri, jantung dan pembuluh darah sendiri, sistem peredaran darah sendiri. Kenapa demikian? Supaya nanti ketika anak-anak belajar itu enggak peredaran darah itu dalam satu dalam satu video itu akan sangat tidak efektif. Jadi Bapak Ibu perlu bisa dipotong-potong per babnya. Itu akan lebih enak anak-anak untuk belajar juga. Jadi biasanya kalau ngajar pertemuan 1 belajarnya ini, yaitu jadikan 1 video. Pertemuan 2 ngajar ini, itu jadikan 1 video. Bapak Ibu yang punya pengetahuan untuk membagi materinya itu, nah itu saya serahkan ke Bapak Ibu. Supaya nanti rata-ratanya berapa menit sampai berapa menit nih Bapak Ibu nih. Boleh tulis di kolom komentar deh. Kira-kira menurut Bapak Ibu idealnya berapa nih? Supaya anak-anak tuh melihat efektif gitu. Kira-kira berapa Bapak Ibu? Boleh tulis di kolom komentar deh nih supaya Pak Randy 7 menit, Bu Aderisnya 5 menit, Pak Mahmudin 2-10 menit, tapi 5 menit, 3 sampai 5 menit, 5 menit, 5 menit, 7 menit. Nah, itu bisa Bapak Ibu sesuaikan. Kisaran itulah. Jangan lebih dari 10 menit. Nah, itu maksimal 10 menit lah ya, maksimal 10 menit. 5 menit, 5 menit. Oke, jadi paling efektif ketika kita lihat memang orang nonton itu sekitar 3-4 menit, bisa 5 menit. Kalau misalnya yang sudah
YouTube-nya YouTube Partner gitu ya, itu biasanya supaya ada iklannya di tengah itu minimal 8 menit. Nah itu kalau disesuaikan dengan kebutuhan seperti itu akan lain lagi. Tapi kalau efektivitas angka 5 menit lah, yaitu antara 4 sampai 10 menit itu lebih sesuai di sana. Nah ini udah tahu nih. Terus kalau udah tahu misalnya kembali lagi ke storyline, itu perlu sekali ketika dipraktekkan gitu, sambil dibaca itu sambil di timer ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nggak kelewat nanti. Misalnya gini sambil dibaca sambil di timer. Misalnya saya akan bacakan nih. Di lingkungan sekitar kita sering jumpai berbagai jenis benda. Pasti kalian tahu, benda dibagi menjadi 3 wujud. Wujud padat, cair, dan gas. Benda-benda tersebut kita klasifikasikan berdasarkan karakteristik yang dapat diamati. Namun, sedikit berbeda ketika kita akan mempelajari klasifikasi materi. Pada video ini, kita akan menemukan unsur, senyawa, dan campuran. Apa sebenarnya unsur, senyawa, dan campuran? Simak video berikut ini. Kalau dilihat nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini 30 detik. Jadi ketika kita baca benar-benar kisaran itu. Sehingga kalau misalnya kita praktekkan, itu nanti Bapak Ibu, teks ini angka 30 detik ini nggak ngawur ya Bapak Ibu ya. Angka 30 detik ini kita baca. Jadi speednya kita, speednya saya, speednya Bapak Ibu itu berbeda. Jadi untuk mengarah ke sini, itu kita harus praktekkan bacanya dan kita praktekkan durasinya. Itu pasti akan sesuai. Nanti tujuan 5 menit nih selesai. Nah itu udah oke di sana. Maka Bapak Ibu perlu juga tidak hanya 30 detik ditulis tapi dibaca, oh ini 30 detik tulis. Dibaca, oh ini 15 detik. Oh dibaca, jadi ada perbagian-perbagian seperti itu. Itu tipsnya banget untuk membuat membuat sebuah video. Nah, lanjut ke teknik produksi. Produksi itu butuh apa gitu kan ya. Produksi itu sekarang HP saja sudah mumpuni. Jujur pasti HP-nya Bapak Ibu sekarang udah canggih-canggih. Jadi kalau HP jangan lupa settingannya adalah perekamannya paling tidak di setting di setting kameranya waktu perekaman videonya itu paling tidak bisa 1080. Nah itu full HD lah, full HD. Nanti hasilnya akan bagus. Dan yang menentukan bagus atau tidaknya HP itu cahaya. Jadi waktu waktu syuting itu cari cahaya yang bagus, yang terang. Cahaya terang yang bagus kalau alami itu ada di luar matahari tapi jam-jam pagi. Jam-jam pagi atau jam-jam sore itu bagus. Kalau siang hari nggak bagus. Tapi kalau jam-jam pagi seperti ini kita keluar gitu ya. Tapi jangan ada suara seperti saya ini di belakang nih gitu ada suara hewan, nah itu masuk nih. Itu nggak bisa kita hilangi nanti Bapak Ibu. Tapi kalau di dalam ruangan, nah kita setting cahayanya. Cahayanya usahakan jangan di atas kepala. Cahaya itu dari depan. Misalnya saya dari sana nih Bapak Ibu. Ini lampu saya dari sana nih. Jadi cahaya itu usahakan dari depan. Jangan kalau misalnya kita waktu produksi kita gini, terus ini ada di atasnya lampunya, itu kita akan hitam Bapak Ibu. Jadi nggak cerah. Jadi kalau supaya kita terlihat cerah gitu, cahaya itu ada di depannya nih. Punya saya ada satu softbox, ada satu lampu di atasnya. Jadi ini arahnya ke sini. Makanya kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, nah ini saya praktekkan sekalian. Kalau ini saya matikan lampunya gitu ya kemungkinan ini gelap nih Bapak Ibu nggak bagus ini. Nah itu perlu Bapak Ibu juga setting di sana. Nah itu. Nah kadang kalau pakai HP saja suaranya pelan, tapi kalau di ruangan itu suara masih aman. Kalau mau pakai bisa juga pakai clip on. Clip on itu alat bantu yang bisa 3 meter lah, yang mereknya apa kalau boleh. Itu rekomendasikan mereknya Boya lah, yang 3 meter itu bisa membantu. Kalau yang mereknya biasa itu kadang cuma 1 meter lah, nanti kita akan terlalu dekat, terlalu penuh lah kita waktu syutingnya. Kalau sudah masuk ke profesional gitu ya, kalau sudah masuk ke profesional tentu yang digunakan itu adalah kamera. Yang digunakan kamera bisa SLR, bisa mirrorless. Kalau rekomendasi sekarang ya mirrorless Bapak Ibu. Itu gambarnya lebih bagus ya. Terus kalau bawa-bawa lebih enteng lah. Terus pakai mic juga. Oh kalau yang ini basic ini paling penting juga punya tripod ya Bapak Ibu ya.
Itu punya tripod. Udah. Tripod sama kamera, kalau paling sederhana itu tripod, kamera, ada lampu, udah itu bagus. Asal bisa inilah setting-settingnya. Terus bagaimana kalau ada suara tukang bakso, ya usahakan jangan ada suara tukang bakso. Ting 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 ting, itu nggak bisa dihapus Bapak Ibu, itu udah emosi gitu. Kalau kita udah serius gitu kan misalnya, terus tahu-tahu ada tukang bakso lewat ting 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 ting, wah ulang nih. Nggak bisa. Terus itu dianggap noise, terus dihapus pakai aplikasi nggak bisa. Makanya perlu sekali kalau sekolah ada studio, nah itu lebih bagus. Banyak sekarang sekolah yang punya studio, syuting aja di sekolah, edit sendiri. Nah itu akan bagus sekali kalau misalnya di sekolah ada. Oke. Nah, ini teknik pengambilan gambar, itu ada videonya. Ketika diklik nanti Bapak Ibu itu ada videonya. Ayu Ramadan berlipat ganda. Bapak Ibu bisa cek nanti videonya ini, itu akan membantu Bapak Ibu untuk panduannya untuk syuting green screen-nya. Ya. Nah. Kita akan cek. Kembali bersama Mr. Klik, dan kali ini Mr. Klik akan membagikan bagaimana teknik pengambilan gambar video agar video kita maksimal, misalnya menggunakan teknik green screen. Ya, baik, yang pertama adalah tentunya kita menggunakan background warna hijau. Dan usahakan baju yang kita pakai tidak ada komponen warna hijau. Oh, Mr. Klik ada milenial nih, di guru milenial ada warna hijau, berarti harus ganti nih. Oke, Mr. Klik sudah ganti baju yang tidak ada komponennya warna hijau. Jadi misalnya kita menggunakan background warna hijau, jangan sampai ada komponen di baju kita yang berwarna hijau. Bisa juga menggunakan teknik green screen ini, ganti warna hijaunya menggunakan warna biru ketika kita menggunakan baju yang ada warna biru. Kenapa hijau atau biru? Karena hijau atau biru itu tidak ada yang dominan di kulit manusia. Baik, yang kedua kita pastikan bahwa pengambilan gambar kita menggunakan tripod. Di depan kita sudah kita menggunakan, di sini kita menggunakan smartphone dan menggunakan tripod supaya nanti statis. Oke. Dan juga saya menggunakan satu lighting, yaitu softbox yang digunakan untuk menerangi cahaya supaya hasilnya nanti maksimal. Nah, untuk teknik green screen ini, jangan sampai nanti rekan-rekan Bapak Ibu merekam gambarnya mereka dengan sangat mepet seperti ini dengan background. Ketika green screen itu rekamannya muncul sebuah bayangan di sini, itu nanti akan hasilnya waktu teknik green screen menggunakan aplikasinya tidak maksimal. Akan muncul bayangan-bayangan hitam yang tidak bisa hilang, sehingga kita perlu maju satu langkah. Misalnya seperti ini, sehingga bayangan yang ada di belakang itu akan berkurang dan bisa memaksimalkan teknik green screen. Itu teknik pengambilan gambarnya. Yang pertama, menggunakan kamera dan juga tripod. Yang kedua adalah lightingnya, cahaya, bisa menggunakan lampu ataupun softbox. Dan juga pengambilan gambar tidak boleh terlalu mepet, tapi kita harus maju ke depan seperti ini. Dan kita fokus, nanti framingnya kita akan lihat seperti gambar ya. Nanti akan terlihat di seperti ini, misalnya rekaman, hasil perekaman Mr. Klik bisa di perekamannya bisa di tengah atau bisa di sebelah kiri, sebelah kanan, tergantung framingnya dengan aturan rule of third. Jadi layar ini dibagi menjadi 9. Kita bisa agak di sebelah kiri, di tengah, center, atau agak di sebelah kanan. Dan juga jangan lupa headspace-nya. Headspace di sini juga akan mengatur. Apabila misalnya tips dan triknya Mr. Klik misalnya nanti agak terlalu kurus, mungkin bisa kameranya agak maju supaya terlihat lebih proporsional, atau misalnya kita terlihat lebih sedikit gemuk atau berisi, nanti kameranya agak jauh, kita ambilnya agak panjang. Itu bisa memaksimalkan kita waktu pengambilan gambar. Jadi itu tentang teknik pengambilan gambar. Semoga bagi beberapa teknik ini yang dibagi bisa dimaksimalkan nanti untuk menghasilkan pengambilan gambar yang maksimal. Semoga. Oke, itu Bapak Ibu ya. Jadi pengambilan gambarnya itu tentu butuh tripod, kamera, butuh lampu, terus jangan terlalu mepet dengan green screen-nya. Jadi nanti green screen itu bisa dikasih background apa saja bisa. Lah kayak yang bergerak, yang diam, yang apa gitu, pokoknya semuanya bisa. Intinya warna hijaunya hilang, belakangnya bisa dikasih apa aja, bebas.
Nanti Bapak Ibu seperti itu tipsnya. Pakai tripod, ada cahaya. Ketiga itu tentu jaraknya dikasih jarak dari background supaya nggak ada bayangan hitamnya, agak jauh seperti itu. Itu teknik pengambilan gambarnya. Nah, aset videonya itu musiknya paling paling rekomendasi itu ada di YouTube Studio. Di YouTube Studio itu Bapak Ibu bisa atau audio library lah. Musik-musik itu di audio library. Itu ketika buka YouTube terus tulis saja audio library. Di audio library ini itu musik-musiknya bisa dipakai ya Bapak Ibu ya. Musik-musiknya bisa dipakai. Atau Bapak Ibu ke YouTube studionya di sini. YouTube studionya masing-masing. Nanti ada audio itu udah no copyright dipakai, itu nggak ada copyrightnya. Saya paling rekomendasikan dari audio library sama YouTube Studio. Di dalamnya YouTube Studio itu ada di sana. Itu musiknya. Kalau ilustrasi atau animasi, saya merekomendasikan dua. Itu pakai Canva, itu kan mudah banget ya pakai Canva ya. Nanti Bapak Ibu pasti sering pakai. Dan pakai FreePic. Itu gratis, dua-duanya gratis semua. Kalau video ilustrasi bisa pakai Pixabay. Oke, baik Bapak Ibu, kita tunggu sebentar. Sepertinya memang masih ada kendala jaringan. Tadi memang Mr. Klik menyampaikan ada kendala di IndiHome. Dari YouTube. Oh, sudah lancar lagi ya nanti. Ya, sambil kita tunggu Mr. Klik untuk connecting lagi. Sudah bisa jalan Mr. Klik? Sudah ya, sudah ya. Sudah, oke. Aduh, lagi nih. Saya share screen dulu nih. Oke. Jadi kalau ketika seperti ini, Bapak Ibu pencernaan gitu ya. Bapak Ibu bisa pakai itu kan biasanya di filter ada Creative Commons. Nah, video-video ini itu punya copyright Creative Commons. Kita bisa modifikasi juga dari video-video yang Creative Commons. Potong-potong berapa menit atau yang lain itu dari di sini nih. Creative Commons-nya. Nah, itu kalau misalnya kita gunakan video ilustrasi yang kita butuhkan. Nah, musik itu YouTube Studio atau Benson, ilustrasi itu bisa Canva atau FreePic, terus yang terakhir video ilustrasi ini Pixabay. Tentu Bapak Ibu tidak usah khawatir, nanti ini materinya dibagikan hari ini juga. Nanti bisa langsung klik di sana. Nah, untuk Camtasia, Bapak Ibu perlu menginstal. Cara install dan downloadnya di mana, itu Bapak Ibu akan nanti dibagikan linknya, yang di situ sudah ada video bagaimana cara menginstalnya dan bagaimana mendapatkan full versionnya ada, dan juga ada link downloadnya. Pokoknya pelan-pelan, kalau nggak bisa minta bantuan rekan yang ada juga, itu cara cara untuk menginstalnya seperti apa, nanti tampilannya akan seperti ini. Yang saya bagikan ke Bapak Ibu adalah Camtasia paling terbaru. Camtasia 2021 itu Camtasia terbaru, Bapak Ibu bisa gunakan nanti. Bagiannya ada ini, nanti ada tool, ada canvas, property, sama timeline. Tampilannya sederhana seperti ini. Ini toolnya, ini canvasnya, ini propertiesnya, ini timelinenya. Nah, itu tampilan awalnya. Saya tidak mau membahas lebih panjang dulu untuk untuk canvasnya. Tentu nanti Bapak Ibu yang didapatkan Bapak Ibu juga ini seperti ini. Nah, ini panduannya untuk instalasi, nanti tinggal ada videonya, tinggal link downloadnya ada. Ikuti panduannya ini supaya Bapak Ibu nanti bisa bisa memanfaatkan Camtasianya. Itu nanti dibagikan semuanya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu yang saya sampaikan untuk hari ini, masih tips dan trik untuk hari ini. Tips bagaimana membuat video, tapi belum sama sekali praktek, hanya mengenal Camtasia yang digunakan video. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan meskipun tidak menggunakan Camtasia pun, Bapak Ibu masih bisa memanfaatkan bagaimana pertemuan hari ini untuk bersemangat membuat konten video. Saya kira cukup Pak Randi.
Oke, baik, terima kasih Pak Kelik atas penyampaian materinya. Ya, memang untuk pertama ini, ya untuk hari pertama ini kita masih baru mengenal terlebih dahulu, ya karena memang sebagian besar memang belum install aplikasinya. Jadi nanti ini akan kami share ulang, ya. Mungkin yang belum mendownload nanti bisa download, ya memang bisa install Sabtu Minggu ini. Nah, ini bisa dicek Bapak Ibu di grupnya, ya di grupnya bisa dicek. Ini sudah saya share untuk materi hari ini yang Pak Kelik sampaikan tadi, ada namanya link download materi. Nah, ini sudah bisa diklik Bapak Ibu. Kemudian bisa ada panduan instalasi Camtasia juga sudah kami share di sana. Ada link downloadnya, ada link video cara installnya, dipraktekkan pelan-pelan. Kalau memang kesulitan biasanya sekali lagi bisa seperti yang disarankan Pak Kelik, bisa minta bantuan kawannya. Karena mungkin ada yang susah ya, kesusahan macet gini-gini, bisa guru di sekolah tersebut bisa bantu mungkin ya, salah satu kawan bisa bantu untuk instalkannya. Nah, kemudian itu, kemudian untuk tutorial lebih lanjut kita akan bahas mulai hari Senin, Bapak Ibu. Jadi hari ini memang kita akan kita kenalkan dulu, kemudian jenis-jenis video pembelajaran, dan juga tadi sudah disampaikan juga menyiapkan bahan-bahannya, aset-asetnya. Jadi Bapak Ibu juga bisa, kalau mungkin tertarik, bisa mulai merecord dulu, boleh merecord bahan-bahannya dulu, menyiapkan bahannya dulu, baik mungkin gambar, suara, ya, dan lain-lainnya. Karena memang dalam video pembelajaran ini itu juga elemen yang sangat penting. Karena jangan sampai kita sudah bisa membuat, memprogramnya, mengeditnya, tetapi bahan-bahannya tidak punya. Nah, jadi memang harus siap dulu bahan-bahannya. Bisa download kalau gambar tadi dari Canva bisa, dari Freepik bisa, kemudian kalau suara atau audio bisa dari YouTube Music Library. Gitu itu. Karena seringkali begini Bapak Ibu, seringkali mungkin kita ingin membuat video tapi lagunya kita tidak paham. Lagunya kita pakai yang ternyata memiliki copyright. Contohnya, Bapak Ibu membuat video diberi lagu penyanyi yang sudah populer, misalkan Armada, kemudian Noah, dan lainnya. Ya, itu pasti kalau ketika Bapak Ibu upload di YouTube, Pak kok terkena copyright, kadang suaranya, videonya kok hilang. Nah, itu karena Bapak Ibu menggunakan audio yang memiliki hak cipta. Maka disarankan memang download dulu lagu-lagunya di YouTube Audio Library. Nah, itu sedikit tips dari kami. Nanti mungkin kalau kesulitan nanti akan juga dipraktekkan oleh Pak Kelik bagaimana cara downloadnya di YouTube Audio Library. Nah, mungkin itu. Berikutnya masih ada waktu sekitar 20 menitan. Bisa Bapak Ibu tanya langsung kepada Pak Kelik untuk teknis hari ini atau mungkin tentang video pembelajaran secara umum. Silakan bisa tanya Bapak Ibu, bisa klik tombol raise hand atau bisa juga bertanya di kolom chat. Ya, yang pertama Bapak Petrus Anton, silakan Bapak. Baik, ya. Selamat pagi. Bisa dengar suara saya, Pak? Oh ya, baik. Bisa. Terima kasih untuk kesempatan yang berharga ini. Saya sangat bangga dari Flores, Kabupaten Ende. Ternyata saya tertarik dengan kegiatan kita pada pagi hari ini. Provisiat untuk Pak Kelik, salam kenal, saya Pak Peter dari Ende, Kepala SMP Negeri 4 Bolowaru, Kabupaten Ende. Sekolah saya di luar di luar kabupaten, kira-kira estimasinya sekitar 75 km dari pusat ibu kota. Sebagai sebuah sekolah penggerak yang terpilih, yang akan menjalankan program penggerak di tahun 2022 ini, tentu materi ini sangat bermanfaat bagi saya. Jujur bahwa saya baru pertama kali mengenal Camtasia ini, dan saya nggak tahu ke depannya akan bagaimana, tapi saya akan berusaha untuk mengikuti dengan sungguh tanggal 28 dan kelanjutan di tanggal sampai dengan kegiatan ini berakhir, sehingga setidaknya saya memiliki sedikit pengetahuan untuk mencoba menerapkan kepada teman-teman guru saya tentang video pembelajaran melalui Camtasia ini. Mungkin saya bisa menyampaikan bahwa
Untuk prosedur perekaman, saya memang belum pernah melakukan kegiatan perekaman video, namun hanya pernah sekali itu perekaman untuk masuk dalam channel YouTube milik orang lain, hanya meminta saya untuk menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan informasi keagamaan, mohon maaf. Tetapi memang sangat konvensional. Saya hanya mengambil video dari kamera biasa dengan latar belakang yang tidak berubah, pemandangan bebas. Memang seperti Pak Kelik nyampaikan, ternyata masih ada suara-suara motor yang lewat. Ternyata di YouTube juga demikian, akhirnya kedengaran juga suara itu. Nah, Pak Kelik, yang saya ingin sampaikan, kalau boleh, kan kita akan berjumpa di tanggal 28, sesuai dengan jadwal kalau nggak salah ya, Pak Randi ya, tanggal 28 kita akan bertemu kembali. Mungkin bisa di-share kembali ke kita kira-kira apa-apa yang harus kami siapkan, sehingga di tanggal 28, jika memang sudah langsung pada praktik baiknya, kita sudah bisa siapkan. Oh ternyata nanti di tanggal 28 itu, kalau nggak salah di jadwal itu tentang apa ya di sini, kita pembuatan video pembelajaran green screen ini. Berarti untuk teman-teman yang mungkin sudah berpengalaman, dia tidak akan mengalami kesulitan. Tapi jujur saja, buat saya yang baru ini, yang berkeinginan untuk mau belajar ini, saya tentunya harus mempersiapkan di satu hari ini. Besok hari Minggu dan hari Senin pagi itu mungkin saya bisa mempersiapkan, sehingga saat masuk ke sana, saya sudah bisa melakukan praktik baik ini dengan baik. Jadi mungkin Pak Kelik bisa bagikan tip bagaimana kelanjutan untuk kegiatan kita di tanggal 28. Pak Randi Pratama, terima kasih Pak Kelik. Terima kasih. Mohon maaf. Baik, terima kasih Bapak Petrus Anton ya. Oke, seperti yang direncanakan bahwasannya kita mulai hari Senin kita nanti akan mulai mempraktekkan materi green screen ya Pak Kelik ya. Materi green screen. Jadi nanti yang mungkin yang harus disiapkan pastinya adalah alatnya dulu, yaitu Bapak Ibu install dulu aplikasi Camtasia-nya ya. Tadi juga ada yang bertanya di chat, kalau Camtasia saya 2019 apakah bisa? Tidak Bisa ya masalah. Pak Kelik ya? Bisa. Jadi nggak perlu minimalnya paling sedikit 2019, Pak. 2019 Baik. sampai 2021 itu sama. Jadi Baik. sama. Nah, itu Bapak Ibu bisa pakai Camtasia 2019. Kebetulan saya juga install yang 2020 juga menurut Pak Kelik juga sudah sama. Nanti saya juga ikut mempraktekannya. Kemudian untuk hari Senin karena memang prakteknya adalah green screen, nanti juga mungkin disiapkan Pak Kelik ya untuk atau aset Baik, sebentar, green screen. Pak. Mungkin aset. Saya akan share-kan, Pak Randi. Baik, silakan Pak Kelik. Jadi saya sudah siapkan bahan ini untuk Bapak Ibu semua. Jadi udah ada background-nya, udah ada yang syuting juga udah ada. Kemungkinan mungkin ada yang bisa untuk syuting sendiri atau ada yang mungkin tidak cukup untuk syuting di hari Sabtu Minggu ini. Sehingga Senin kalau tidak punya bahan kan nggak bisa ngapa-ngapain nih. Makanya saya siapkan untuk Bapak Ibu nanti bisa download di sini. Ini ada contoh syuting dari beberapa peserta pelatihan. Saya ambil satu. Nanti kita bisa praktekkan bagaimana menggunakan aset yang sudah ada. Tapi kalau Bapak Ibu sudah rekam sendiri, itu akan lebih baik ketika misalnya ini videonya sudah punya sendiri. Tapi kalau yang belum punya sendiri, itu kita bisa gunakan aset yang saya sudah sediakan. Ada background animasinya, ada contoh syutingnya seperti apa, nanti ada gambar-gambarnya PNG seperti apa. Nah itu nanti kita akan coba bersama-sama. Nanti Bapak Ibu mempraktekkan ini dengan saya dengan bahan yang sama, nanti hasil akhirnya harus sama dengan saya. Supaya nanti kalau dipraktekkan dengan hasil rekamannya sendiri, itu sudah bisa untuk melakukan dengan ini sendiri. Nanti saya bagikan linknya supaya bisa di-download dan bisa kita praktekkan di hari Senin. Seperti itu Pak Randi. Baik, mantap sekali Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu ketika mungkin masih awal belum punya bahan, memang niatnya belajar seperti yang ditanyakan Bapak Petrus tadi, kami siapkan bahan-bahannya juga. Jadi bahan itu silakan nanti diedit, yang mungkin kalau perlu disamakan dulu seperti Pak Kelik. Nanti kalau sudah bisa silakan berkreasi dengan syuting sendiri, kemudian dan lain sebagainya ya. Oke, kita lanjut dulu. Berikutnya Bapak Muhammad Lutfi, silakan Bapak. Ya. Tadi resen. Oke, silakan Bapak. Pak Lutfi. Bisa diklik unmute. Belum diklik Bapak unmute.
Oke, silakan. Sudah bersuara, Bapak. Halo, Assalamualaikum. Ya. Agak ramai, Bapak, di sebelahnya sana sepertinya ada acara. Iya, ada pengajian. Ya, Silakan, Bapak. pertanyaan saya bagaimana memulai dengan Canva, dan kelihatannya di YouTube itu sudah mulai banyak muncul video-video Canva. Kita itu hanya apa ya, istilahnya kepingin tapi belum bisa. Mohon nanti Mas Peliknya untuk tidak bosan-bosan membimbing kami ya Pak Randy ya. Baik. Gitu. Terus yang saya tanyakan bagaimana membuat video Canva yang bagus dan menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Baik, terima kasih Pak Lutfi. Ya, agak ramai di sekitar sana. Mungkin maksudnya Camtasia atau mungkin kalau mengkombinasikan dengan Canva mungkin maksudnya seperti itu Pak Klik. Bagaimana Pak? Baik. Tentu untuk Bapak Ibu nanti untuk gunakan. Jadi untuk Camtasia ini itu menutup kekurangan Canva yang ketika kita gunakan Canva itu nggak bisa green screen Bapak Ibu. Perlu kita ketahui Pak Lutfi juga Canva itu tidak bisa green screen. Jadi fitur green screen itu hanya bisa kita gunakan di Camtasia atau editor lainnya. Tapi untuk Canva itu bisa kita gunakan istilahnya untuk insert. Misalnya kita mau menampilkan animasi, atau kita mau menampilkan gambar, atau kita mau menampilkan video, kan Canva juga ada video juga, kayak video ilustrasi. Nah itu bisa juga kita masukkan di sana, ambil dari asetnya Canva, kita gabungkan dengan yang diedit di Camtasia, tapi tetap finalisasinya adalah di Camtasia. Finalisasinya tetap di Camtasia. Nah itu yang perlu kita tahu bahwa ini yang benar untuk aplikasi editor video. Kalau Canva kan sebenarnya dia editor grafis, tapi editor grafis itu bisa dikombinasikan dengan editor video yaitu Camtasia ini. Dan saya kira Camtasia nanti kita bisa praktekkan bersama-sama besok lah. Praktekkan bersama-sama besok, kita akan bagaimana cara mencarinya, bagaimana kita menggunakan. Nah itu intinya Camtasia untuk editor video, pendukungnya adalah Canva. Seperti itu Pak Randy. Baik, itu Bapak. Jadi bisa gunakan Canva untuk download gambarnya dulu atau menyiapkan background-nya dulu, atau mungkin gambar-gambar yang lain bisa dari Canva kemudian bisa diekspor, diedit di Camtasia jadi videonya. Oke, kita lanjut dulu. Ibu Sri Mariani, silakan. Bisa diklik unmute. Silakan Ibu, sudah mulai. Ya, wabarakatuh. Saya Sri Mariani dari SMP 3. Ya, saya Sri Mariani dari SMP 3 Kebak Kramat. Jadi ini mau tanya Pak, sampai saat ini kan saya masih menggunakan, bisa support untuk aplikasi Camtasia 21. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah pada pelatihan ini nanti kita juga akan diberikan ilmu mengenai dua tipe yang lain? Kan tadi di awal Pak Keli mengatakan bahwa kita nanti fokus di green screen. Apakah nanti juga kita akan mendapatkan ilmu untuk yang tipe video ilustrasi, sama yang satunya lagi tadi yang menggunakan PowerPoint. Begitu Pak, terima kasih atas ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Klik, bisa direspon. Baik, untuk penggunaan Camtasia 2019 atau sampai 2021 itu nanti perangkat yang cocok itu nanti adalah perangkat laptop dengan dicoba dulu saja lah. Pokoknya minimal itu dual core, sebenarnya minimal itu dual core bisa menginstal itu. Rekomendasinya RAM-nya 4 GB. Nanti untuk praktek video untuk kali ini tentu fokusnya adalah green screen, kita coba. Dan di pertemuan 3 kalau green screen itu sudah berhasil, kita akan belajar yang ilustrasi. Kalau rekam layar, saya lebih rekomendasikan ke Bapak Ibu langsung menggunakan Canva saja, tidak perlu menggunakan ini, tidak perlu menggunakan Camtasia, karena di Canva itu lebih mudah juga untuk yang rekam layar sekarang ya. Jadi kalau rekam layar kita tidak perlu bahas lebih panjang, tapi kecuali memang mendesak perlu dibahas, itu di hari ketiga kita bisa lah kalau ketika ada waktu untuk membahasnya. Tapi fokusnya untuk pelatihan ini adalah bagaimana membuat video green screen dan juga
Ilustrasi juga tentu akan saya bahas, tapi kalau mendesak perlu sekali untuk membahas rekam layar di pertemuan akhir juga bisa kita bahas seperti itu, Pak Randi. Baik, yang jelas rekam layar ini istilahnya ketika diajarkan sangat mudah sekali Bapak Ibu, tinggal pencet rekam gitu ya, Bapak Ibu siapkan PowerPoint-nya atau apapun itu, Bapak Ibu kemudian tinggal klik rekam, nanti tinggal potong-potong, itu sudah dasarnya seperti itu sudah selesai. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa green screen, kemudian bisa yang berikutnya pastinya rekam layar tinggal klik-klik itu sudah sangat gampang sekali gitu ya. Oke. Kita lanjut dulu, Ibu Iis silakan. Sudah raise hand, bisa membuka mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin tutup video ya Pak. Baik. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Bu Iis dari MTS Jamtul Khair, Kota Tangerang Selatan, tepatnya Ciputat Timur. Pertama mempertanyakan, sebelumnya saya mohon maaf karena agak sedikit terlambat, jadi tidak mendengar dari awal. Untuk pertama yang video ini pertama baru bagi saya. Kemudian kalau boleh nanti ada tutorial bagaimana cara menggunakan video Camtasia dan bagaimana cara menggunakannya. Kemudian berikutnya perbedaan antara Camtasia dengan KineMaster itu bagaimana ya Pak? Karena kalau Canva sendiri tanpa berbarengan dengan KineMaster itu durasi waktunya tidak bisa diatur dengan sempurna. Kalau Canva biasa itu dia tidak bisa diatur dengan menggunakan KineMaster. Nah kalau Camtasia ini apakah harus di-download lagi atau bagaimana? Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Langsung ya Pak Randy ya. Iya. Baik. Untuk tutorial Bapak Ibu jangan khawatir. Nanti di penyampaian itu ketika ada video-video yang bisa diklik itu sudah ada tutorialnya. Tinggal langsung klik tutorial dari edit, apapun menambahkan teks, green screen dan yang lain. Pertemuan kedua Bapak Ibu akan dapatkan, pertemuan ketiga Bapak Ibu akan dapatkan. Nah, untuk perbedaan KineMaster dan juga Camtasia, dua-duanya sama editor video. Dua-duanya sama editor video. Hanya satunya di HP, KineMaster di HP, smartphone, dan Camtasia di laptop. Itu bedanya. Kalau fitur-fiturnya agak sedikit berbeda tentu di KineMaster dan Camtasia. Tapi kalau yang diceritakan seperti Ibu tadi antara Canva dan KineMaster, hubungannya Canva dan KineMaster itu bisa dilakukan dengan hubungannya Canva dan Camtasia. Jadi sama. Nanti kalau Ibu mau gunakan, hanya bedanya kita kerja di HP, kita kerja di laptop. Camtasia versi HP ada enggak? Tidak ada. Karena Camtasia memang versi laptop atau desktop. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Klik. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau Camtasia itu hanya ada di PC ya, aplikasi untuk laptop dan PC. Kemudian kalau KineMaster hanya ada di HP. Meskipun yang ada di PC itu sifatnya modifikasi kalau KineMaster, tapi itu perbedaannya ya. Jadi kalau fiturnya sudah jelas karena memang Camtasia itu aplikasi untuk laptop pastinya lebih lengkap daripada yang ada di HP apapun itu. Ya baik Camtasia atau mungkin aplikasi lain, Filmora dan yang lainnya itu pasti sesuatu yang ada di laptop aplikasinya biasanya lebih lengkap karena memang dari segi sistem dan juga memorinya juga pastinya juga jauh lebih besar. Pastinya itu membuat ketika Bapak Ibu edit lebih banyak fitur-fiturnya gitu ya. Oke, kita lanjut dulu pertanyaan yang di kolom chat Pak Klik, bisa mungkin 2 atau 3 pertanyaan bisa dijawab. Baik. Aplikasi yang dibagikan ini Camtasia gitu ya. Silahkan Bapak Ibu install dan bisa manfaatkan tentu tanpa watermark ya Bapak Ibu yang kita bagikan di sana. Itu bisa dimanfaatkan. Terus perbedaan mendasar Camtasia 2019 dan 2021. Interface-nya sama, tampilannya sama, yang beda hanya fiturnya. Ada satu fitur yang beda itu juga tidak begitu mencolok banget. Yang berbeda itu adalah di transisi di 2021 itu ada transisi solid. Jadi di 2019 tidak ada transisi solid, itu aja. Terus
ada kayak masking itu hanya ada di 2021, di 2020, 2019 tidak ada masking, itu tidak ada. Itu bedanya hanya sedikit sekali di kalau untuk fitur green screen tentu tidak berpengaruh di sana. Oke. Terus sama. Kalau yang sudah ada 2019 apakah perlu install lagi? Saya kira tidak apa-apa, mau install juga boleh. Mau install yang baru juga boleh. Ukuran Camtasia yang di-download Bapak Ibu mungkin cukup lama karena sekitar 500 MB ya. Jadi cukup lama untuk Bapak Ibu bisa downloadnya karena sekitar setengah giga di situ bisa digunakan. Camtasia dan CapCut. Camtasia itu di laptop, CapCut itu di HP. Beda lagi kalau untuk di Apple to Apple lebih ringan yang mana? Saya kira lebih ringan CapCut, tapi CapCut itu digunakannya di HP, tapi kalau Camtasia itu di Windows ya, di laptop atau PC lah, yang perangkat komputer lah yang bisa digunakan. Itu sama-sama editor video, seperti KineMaster juga untuk yang CapCut nih. Seperti itu. Apakah ada yang lain lagi? Baik, saya rasa cukup. sudah habis Pak Klik. Ya, saya kira sudah cukup Bapak Ibu. Nah, ini sudah mendekati waktu jam 9.30, artinya untuk hari ini kita cukupkan untuk materi awal untuk kelas Camtasia. Artinya memang kita akan siap-siapkan dulu bahan-bahannya. Kami nanti akan share ulang juga link downloadnya, tutorial cara installnya, bahan-bahan untuk persiapan untuk bisa Bapak Ibu gunakan di hari Senin. Kemudian di grup WhatsApp nanti kami juga buka kembali komentarnya. Apabila mungkin ada pertanyaan dan mungkin ada kesulitan hal tertentu, bisa langsung share di grup WhatsApp tersebut. Karena Pak Klik atau Mr. Klik sudah masuk di grup yang Bapak Ibu bergabung di sana. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Kemudian untuk naskah, ya seperti yang ditanyakan Pak Steve, nanti akan kami share naskahnya. Contohnya yang Pak Klik tadi ya. Mungkin Bapak Ibu tertarik membuat naskah seperti yang pembelajaran model on the spot tadi. Wah, itu menarik juga ya. Jadi kekinian banget, nanti kami akan share juga untuk hari ini. Saya rasa cukup itu Bapak Ibu. Sekali lagi grup WhatsApp bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk bertanya-tanya. Ketika Pak Klik online atau saya online, saya nanti akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Kebetulan memang saya di sini selain dosen juga konten kreator juga sama dengan Pak Klik, sudah banyak tutorial, video tutorial yang saya buat di channel saya. Ya, sudah lumayan lah, sudah ada tutorial video-video pembelajaran. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini Bapak Ibu. Oh ya, terakhir ada yang banyak tanya presensi atau link absen. Bapak Ibu di kelas kami di Guru Inovatif nggak perlu bingung tentang presensi karena fokusnya adalah di sini adalah belajar, berkarya, dan berinovasi seperti yang moto dari Guru Inovatif Indonesia. Sehingga Bapak Ibu sudah terlalu sibuk dengan kegiatan di sekolah, di kampus gitu ya, tidak masalah. Di sini tinggal santai, simak, dan berkreasi. Jadi tidak perlu bingung dengan presensi. Untuk kelengkapan sertifikat dan yang lainnya akan kami siapkan di hari akhir. Sertifikat, laporan, daftar hadir, dan yang lainnya lengkap akan kami siapkan terintegrasi di sebuah halaman yang bisa Bapak Ibu download dan tetap akan kami simpan bahkan sampai tahun-tahun berikutnya. Gitu. Ini sertifikat kami yang 2 tahun lalu tetap kami simpan. Bapak Ibu yang mungkin ikut tahun lalu atau 2 tahun lalu tetap bisa download sertifikat di link yang sudah kami siapkan. Itu adalah komitmen dari kami sehingga fokus belajar, berkarya, dan berinovasi gitu ya. Nah ini kebetulan ada yang tanya, sebelum saya tutup, ada yang tanya, Pak, channel Pak Randi apa ya? Bolehlah, tadi Pak Klik mungkin promosi, saya promosi juga, meskipun tidak terlalu aktif sekarang dalam membuat konten. Mana ya, sebelum saya tutup, Bapak Ibu buka YouTube gitu ya, nama channel saya Randi Popo. Nah ini fotonya, ya, agak gantengan di YouTube ya, Pak. Nah ini channel saya, ada tutorial membuat video pembelajaran dengan Powtoon, dengan Filmora, dengan Animaker, dengan yang lainnya. Sudah ya, meskipun sekarang nggak aktif nih, karena banyak kegiatan, meskipun sudah lumayan 11.000 subscriber, tapi karena sibuk kegiatan lain Bapak Ibu, jadi tidak saya lanjutkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu, kita jumpa lagi di
hari Senin. Untuk hari Sabtu dan Minggu ini kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan di grup WhatsApp. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sehat selalu, belajar berkarya dan berinovasi. Salam guru inovatif Indonesia.